Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 Mini Riset Mikroplastik. Hari ini akan memaparkan artikel kami yang berjudul Tingkat Pemahaman Mahasiswa ITERA Terhadap Mikroplastik. Kelompok 2 kami terdiri dari Angela Dian Yustika, Lisbeth Farida Sinaga, Radiatul Fauziyah, Ferlin Nurdiansyah, Apriliantina, Zomi, Tessa Leatita Kosta Sitio, dan Tiara Cahyaning Tias. Yang pertama, abstrak. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang ukuran diameternya kurang dari 5 mikrometer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera tentang mikroplastik dengan menyebarkan form kuesioner secara online kepada mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera, di mana kuesioner tersebut berisi 15 pertanyaan tentang seputar mikroplastik dengan jawaban menggunakan skala Likert untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang mikroplastik. Kuesioner disebarkan kepada 102 responden dengan berbagai macam latar belakang jurusan yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dari survei function kuesioner diperoleh data dengan sebaran jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan 53,9% responden, jurusan Teknologi Produksi sebesar 14,7% responden, jurusan Sains 14,7 responden, jurusan Proses Hayati 7,8% responden, dan Teknik Elektro dan Sistem Fisis sebanyak 8,8% responden. Untuk hasil pernyataannya diperoleh pemahaman mikroplastik yaitu sangat setuju sebesar 34%, setuju 27%, ragu-ragu sebesar 20%, tidak setuju sebesar 13%, dan sangat tidak setuju 6%. Berdasarkan analisis deskriptif tentang pernyataan pemahaman mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera tentang mikroplastik ini, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengetahui dengan baik tentang apa itu mikroplastik, sumber, serta dampak yang dihasilkan. Selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu mikroplastik. Mikroplastik itu merupakan partikel plastik yang ukurannya berdiameter kurang dari 5 mm, di mana batas bawah ukuran partikel yang termasuk dalam kelompok mikroplastik ini belum dapat didefinisikan secara pasti. Namun, kebanyakan penelitian mengambil objek partikel dengan ukuran minimal 330 μm3. Seperti yang terlihat di samping ini, itu gambar bentuk mikroplastik, di mana bagian A itu bentuk mikroplastik fragmen, bagian B fiber, bagian C itu film, dan D itu pelet. Selanjutnya metodologi, di mana sasaran kami yaitu mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi Sumatera dengan prosedur penelitian melalui kuesioner, di mana kuesioner tersebut berisi pernyataan terkait mikroplastik dengan 102 responden. Waktu yang kami gunakan itu pada tanggal 17 sampai 19 Mei 2021. Medianya itu melalui Google Form. Selanjutnya itu metode analisis data, di mana dalam kuesioner ini berisi 5 klasifikasi pemahaman, yaitu yang pertama itu setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang telah kami lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa ITERA terkait mikroplastik. Terdapat 102 responden yang berasal dari 5 jurusan, di mana responden didominasi oleh mahasiswa jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, yaitu sebanyak 53,9%, diikuti oleh jurusan Sains 14,7%, jurusan Produksi dan Industri 14,7%, jurusan Elektro dan Sistem Fisis 8,8%, dan jurusan Proses Hayati sebanyak 7,8%. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil jawaban kuesioner diketahui bahwasannya sebagian besar mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi Sumatera sudah mengetahui keberadaan atau adanya mikroplastik dan dampak bahaya dari mikroplastik. Namun, masih ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang masih kurang mengerti atau kurang mengetahui tentang mikroplastik. Dari hasil analisis tentang pemahaman mahasiswa atau mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, di antaranya yang pertama itu
dari data responden mahasiswa atau mahasiswi dengan jumlah pernyataan sebanyak 15 pernyataan dengan skala Likert diperoleh total skornya sebesar 22.950. Yang kedua itu dari jumlah item jawaban pernyataan sebanyak 5 terdiri dari 1 poin untuk sangat tidak setuju, 2 poin untuk tidak setuju, 3 poin untuk ragu-ragu, 4 poin untuk setuju, dan 5 poin untuk sangat setuju. Selanjutnya, jumlah responden sebanyak 102 orang atau 102 responden. Selanjutnya, dengan analisa deskriptif dapat dijelaskan bahwa jumlah jawaban dari kriteria yang ada sebagai berikut. Yang pertama itu terdiri dari kriteria sangat setuju. Nah, kita dapat menentukan skornya dengan menggunakan persamaan atau rumus, yaitu jumlah skor dari sangat setuju dikalikan dengan jumlah pernyataan dan dikalikan dengan jumlah responden. Jadi, untuk sangat setuju itu didapatkan 5 dikali 15 dikalikan 102 didapatkan skornya 7.650. Untuk setuju sama dengan persamaannya dengan sangat setuju, yaitu 4 dikali 15 dikali 102 didapatkan skornya sebesar 6.120. Nah, begitupun untuk item ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan didapatkan totalnya. Nah, didapatkan total dari 5 item tersebut sebesar 22.950. Dengan keterangan poin 5, 4, 3, 2, 1 itu merupakan skor dari sangat setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk 15 adalah merupakan jumlah dari pernyataan dan 102 merupakan jumlah responden. Nah, selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat interval tingkat kepuasan yang diperoleh dari jawaban responden oleh mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi Sumatera. Nah, dapat kita lihat dari skema yang sudah ada, nilai maksimum itu berada di poin sangat setuju, yaitu sebesar 7.650. Nah, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi Sumatera sudah tahu dan sudah mengenal yang namanya mikroplastik. Demikian hasil presentasi kami mengenai analisis pemahaman mikroplastik pada mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.